Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Pertama, saya bersyukur pada hari ini kita bisa ketemu lagi pada pekan ketiga dari kuliah diskusi kita tentang pendidikan agama Islam. Nah, tema kita pada hari ini adalah mengenal Rasul sebagai nabi kita. Nah, yang pertama kita mengambil statement dari kitab suci Al-Quran, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Yang pertama, statement dari ayat itu di dalam surat Al-Fat, ya, ayat terakhir 29, bahwa disebut secara eksplisit Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya itu sangat tegas dengan segala bentuk keingkaran manusia kepada Tuhannya. Kemudian ruhamau bainahum, tapi mereka selalu lemah lembut di antara mereka, ya, tidak berlaku kasar. Itu ciri yang pertama. Jadi sebutan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah itu secara eksplisit sudah tertulis, ya, secara hukum di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad ini adalah Khatamul Anbiya, merupakan nabi terakhir, ya, Khatamul Anbiya. Ya, jadi disebutkan juga di dalam Al-Quran, nanti dicari ayatnya, ya, temukan, ya, Khatamun Nabiyyin, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, bahkan juga rasul terakhir, ya, nabi dan rasul terakhir. Minan nabiyyina wa syuhada was salihin. Nah, itu salah satu yang disebutkan. Jadi Nabi Muhammad itu telah disebutkan sebagai Khatamun Nabiyyin, ya, nabi penutup atau nabi terakhir, sekaligus juga berarti rasul terakhir, ya, karena rasul itu cuma ada 5 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang diutus dengan membawa kitab suci, ya, diantaranya adalah yang kita kenal, itu Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga sudah disebut oleh Nabi Isa, ya. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saff, ya, surat As-Saff, tepatnya di ayat yang ke-6, ya, yaitu Allah mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa sebagaimana tertulis, ya, secara jelas, secara eksplisit di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyira, ya, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan untukmu Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqal, yang membenarkan, ya, musaddiqal lima baina yadayya, ya, terhadap apa-apa yang ada di hadapanku, minat Taurat, ya, apa yang sudah terjadi sebelumnya, yaitu kitab Taurat, ya, wa mubasysyiran bi rasul, dan memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, nanti akan datang namanya adalah Ahmad, disebutkan orang yang terpuji, ya. Yang dimaksud kalimat Ahmad di situ adalah Nabi Muhammad, ya. Awalnya dinamakan Ahmad, tapi keluarga besar dalam hal ini kakek beliau lebih setuju dengan kalimat Muhammad. Nama Muhammad ini lebih mulia, sangat terpuji, gitu. Nah, itu disebut secara eksplisit. Jadi Nabi Isa udah mengabarkan, udah menjelaskan, ya. Makanya Salman Al Farisi itu salah satu yang mencari-cari
ya, siapa Nabi Muhammad itu, di mana dia tinggalnya, benarkah dia akan datang dari kalangan bangsa Arab gitu, bukan dari kalangan orang-orang Bani Israel. Nah, makanya sampai ketemu kemudian ya Salman Al-Farisi itu ketika di satu tempat ya, pada saat di kota Taif ya, Rasulullah dilempari batu. Ini Rasulullah bertemu dengan Salman Al-Farisi di sebuah kebun. Waktu itu Salman sedang menjadi budak ya dari pemilik kebun. Ya, disebutkan. Nah, Salman bertemu dan melihat langsung ciri-ciri Rasulullah SAW. Ya, yang dia dapatkan dari ciri Rasulullah itu ada tanda di pundak Rasulullah itu ya, tanda tanda kenabian ya, ada tanda agak naik sedikit gitu pundak atau bahu Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah oleh Salman Al-Farisi diberikan semangkuk kurma ya, atau sekeranjang kurma dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ini sedekah. Ketika disebut sedekah, Rasulullah makan sedikit, kemudian Rasulullah membagikan ya kepada yang lainnya. Hari berikutnya disampaikan, ya Rasulullah, ini hadiah dari saya ya. Maaf kalau waktu diberikan sedekah Rasulullah memberikan lagi, tapi ketika diberikan ini adalah hadiah, Rasulullah memakan sedikit dan membagikan kepada yang lain. Nah, itu tiga yang diketahui oleh Salman, diyakini ini adalah ciri-ciri dari seorang nabi atau seorang rasul yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Salman sudah berpengalaman, pernah menjadi tukang bakar kayu dari penyembah Majusi, karena beliau orang Persia ya, maka disebut Salman Al-Farisi ya, orang Persia. Nah, Salman tidak percaya pada raja-raja di Persia itu menyembah api, karena api dianggap tidak padam, padahal yang menyalakan terus-menerus adalah Salman dan keluarganya, orang tuanya ya. Salman menjadi menjadi pembantu dari ayahnya yang selalu mensuplai bara api ya, kayu bakar supaya apinya terus menyala. Kemudian Rasulullah ini adalah ya nabi terakhir yang sudah pernah bertemu dengan semua para nabi. Nah, ini uniknya ya, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, mengimami seluruh nabi dan rasul di Baitul Maqdis ya, di kota suci Palestina ya, pada saat sebelum melakukan Mi'raj ya. Jadi waktu Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, Yerusalem, itu Rasulullah menjadi imam. Setelah itu naik ya, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa ya, bertemu juga dengan Nabi Idris ya. Nah, Rasulullah sudah bertemu dengan semua para nabi dan menyampaikan tentang pengalaman-pengalamannya ketika memimpin umatnya. Nah, itu diantara peristiwa sejarah. Silakan buka dalam sejarah Sirah Nabawiyah ya, karangan banyak ya, Michael Hart misalnya, atau penulis-penulis terkemuka ya, yang menuliskan sejarah hidup Rasulullah SAW, seperti Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian Munir Ghorban, atau Syekh Ali An-Nadwi dari India atau Pakistan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah terbimbing wahyu. Itulah makanya kita temukan di dalam surat surat An-Najm ya, Allah sendiri yang menyebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh nabi itu, apa yang dibawa oleh nabi itu tidak ada lain kecuali adalah wahyu. Jadi terbimbing wahyu ya, apa yang dilakukan, termasuk juga tindakannya. Satu ketika Nabi SAW ya mendengar bunyi-bunyian ya, seni lah kalau kita di sini. Begitu sampai di sana ya, karena malam hari, bunyi-bunyian itu tiba-tiba tertidur ya. Nggak terbayangkan kan kalau Rasulullah seorang nabi kemudian menyaksikan sampai terakhir gitu, atau nonton wayang atau nonton seni budaya pada saat itu ya. Kemudian orang akan mengatakan bahwa nabi terpengaruh dengan seni budaya Arab gitu. Ini tidak. Nabi Muhammad langsung ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangun tiba-tiba di pagi hari dalam keadaan cahaya matahari sudah terang. Kemudian
eh, kita ini adalah disebut sebagai umatnya. Ya, Rasulullah sering menyebutkan para sahabat ya dengan kalimat ummati ummati, umatku umatku seperti apa. Ya, termasuk saat wafat Rasulullah sebelum pada saat sakaratul maut sebelum meninggal, Rasulullah menyampaikan ummati ummati, umatku umatku. Nah, itu kita disebut sebagai umatnya. Karenanya kita berhak mendapatkan syafaat. Syafaat itu pertolongan pada saat kita nanti di hari akhir, kita di hari perhitungan, siapa yang mengikuti aku ya, maka dia termasuk golonganku ya, atau dalam istilah dia termasuk umatku. Begitulah Rasulullah SAW mensifati umatnya dengan ungkapan-ungkapan itu. Kemudian Nabi kita ini juga, Nabi dan kita ini adalah hamba Allah. Jadi kita ini adalah hamba Allah. Nabi juga hamba Allah. Jadi Nabi itu bukan Tuhan kita. Tapi Nabi itu hamba Allah, kita juga hamba Allah. Tapi Nabi adalah Rasul kita, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada kita petunjuk, memberikan arahan-arahan. Ya, karena Nabi mendapatkan kitab suci, kita juga mendapatkan kitab suci. Nabi adalah orang pertama yang mengamalkan kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan ya oleh Allah dan sudah diamalkan oleh Rasulullah. Kalau kita bisa mengikuti, syukur alhamdulillah, berarti kita banyak kebaikannya. Tapi kalau kita tidak bisa mengikuti atau belum bisa mengikuti, maka kita harus belajar, berusaha untuk mengikuti, mengarah kepada kebaikan sebagaimana Rasulullah yang juga hamba Allah bisa melakukannya. Dan kita juga tentunya bisa ya, baik perlahan-lahan atau terus mengikuti arahan-arahan ya, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah juga menjauhinya. Dan yang terakhir, Nabi itu adalah itu sebagai contoh kepada kita ya. Salah satu sifat manusia ini suka meniru ya, suka memfotokopi. Nah, maka sebetulnya teknologi fotokopi itu adalah teknologi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada manusia, makhluknya, untuk memfotokopi seluruh apa saja yang kita lihat dan kita ketahui. Itulah sebabnya dalam perintah Rasulullah ada kalanya disuruhnya melakukan apa yang dilihat gitu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku melihat. Nah, kita nggak melihat langsung Rasulullah, tapi kita melihat dari orang tua kita, dari guru kita dari orang tuanya dan dari gurunya dari orang tuanya dan gurunya, terus menyambung, dan begitulah terus menerus sejak abad ke-14 Rasulullah bersama dan hidup kepada kita. Kemudian kita mengikuti ya, awalnya meniru, kemudian mengikuti, meyakini, dan menjadikannya sebagai ideologi, sebagai ajaran yang harus dan wajib dianut oleh kita untuk kita mendapatkan bimbingan secara sadar bahwa ini adalah memang kunci hidup kita manusia di dunia. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan mengikuti ajaran yang lain. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, maka kita mengikuti selain Rasulullah. Bisa manusia, bisa tokoh, bisa figur, bisa juga jin atau setan ya, atau tukang sihir ya, atau kaum cerdik pandai, karena mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat ya, para penyihir atau para cendik pandai ya, ahli IT misalnya ya, yang jago-jago ya, bisa memprediksi ini itu dan lain sebagainya, padahal bukan punya kemampuan cerdik pandainya bisa meneliti atau bisa melihat kejadian masa depan, tapi semuanya dengan instrumen yang dipelajari dari pengetahuan. Inilah yang bisa menjadikan kita sebagai umat Rasulullah itu bisa mentaati perintah Allah. Yang kedua, bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, sebagaimana Nabi kita. Dan kita juga bisa melakukan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, pernah diucapkan oleh Rasulullah, dan kita bisa mengerjakan atau melakukannya seperti yang diharapkan. Ini adalah beberapa guidance ya sebagai pembuka. Harapan saya adalah kita bisa mengembangkan dengan bukti-bukti dan juga contoh-contoh yang hidup pada diri kita. Apakah kita sudah bisa melakukannya atau belum?
apakah kita sudah bisa mengerjakan atau belum. Demikian dari saya sebagai kata pengantar dalam kuliah pekan ketiga ini. Semoga bisa dikembangkan dalam diskusi-diskusi kita yang akan datang. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.